Ada contoh yang lain, jadi orang Kristen yang open-minded, ini poin yang ketiga. Seringkali itu kita kalau di gereja muak sama orang yang Farisi, muak sama orang yang sok setia sama Alkitab, kritik sana, kritik sini, ya kan? Kita jadi orang yang, ya udahlah, buat apa lu jadi orang Kristen yang truthful tapi lu nggak punya love? Asik. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang progresif, jadi orang Kristen yang open-minded. Open-minded itu artinya kita terima semua perbedaan, kita penuh dengan toleransi dan sebagainya. Kita nggak berani confront orang lain, gitu. Kalau kita jadi orang Kristen yang benar, kita harus open-minded. Apakah benar demikian? Saya punya beberapa contoh gitu ya. Kita tahu John Piper, kita mungkin pernah akses pelayanan dia, website dia di Siringat. Kita nggak ikutin newsnya sih, tapi di Amerika itu ramai karena dia punya anak yang namanya Abraham Piper. Abraham Piper ini di-exile sama dia, dikeluarin dari komunitas Kristennya karena mungkin kayak staff kita ya, rambutnya gondrong gitu, liar dan sebagainya. Singkat cerita, Abraham Piper ini kepahitan sama bapaknya. Bapaknya ini controlling, selalu mengkontrol dia dengan atas nama kitab suci. Nah, sekali lagi ya tadi ya, makanya orang itu bisa pura-pura membela kebenaran padahal tujuannya buat controlling, ya kan? Dia merasa John Piper itu melakukan itu ke dia. Akhirnya dia keluar, dia nggak percaya lagi sama kekristenan, dia buat TikTok. Boleh lihat TikToknya Abraham Piper, dia nyindir orang-orang Injili. Ada orang-orang tertentu yang mungkin nggak sampai meninggalkan iman kayak Abraham Piper, gitu. Tapi kita yang disappointed dengan orang-orang yang tadi tertutup pikirannya, yang suka hantem sana sini, kita akhirnya keluar memisahkan diri. Terus kita bilang, ya udahlah nggak usah jadi orang Kristen yang kayak gitu, nggak punya love. Kita punya love aja. Padahal apakah di dalam love itu kita jadi orang yang truthful? Nah seringkali jadi gini teman-teman, orang yang nggak punya love akan hide di balik truthfulness. Orang Kristen yang membela kebenaran ini dan itu, sikat sana sikat sini, sebetulnya mereka nggak punya love. Tapi mereka hiding behind orthodoxy untuk menutupi jiwa mereka yang nggak punya kasih, untuk menutupi jiwa mereka yang nggak terbuka terhadap perbedaan, ya kan? Tapi orang Kristen yang nggak truthful, yang hidupnya fake, cuman pengen approval dari society, ikutan-ikutan doang gitu loh. Cuman pengen pengakuan, pengen punya teman, nggak pengen ditinggal. Mereka juga bisa jadi orang Kristen yang loving tapi nggak truthful. Jadi ini orang Kristen yang fake juga. Tipe yang pertama, truthful tapi nggak loving. Tipe yang kedua, loving tapi nggak truthful. Ya itu banyak nggak orang Kristen yang kayak gitu? Banyak juga. Merasa diri benar, accepting all people, tapi sebenarnya ini cuma pelarian dari jiwa dia yang truthful. Sekali lagi ya, tadi kita bicara tentang kejadian. Orang itu kalau menyematkan ketelanjangan dia, menyematkan dark side dia, harus dengan kebaikan. Jadi dia meminjam konsep open-mindedness dan love untuk tutup-tutupin jiwanya yang bobrok sebenarnya, yang fake. Yang nggak berani jujur apa adanya. Salah ya salah. Harus bertobat ya harus bertobat. Makanya listen to Hello God, ya kan? Jangan-jangan lu loving tapi lu nggak truthful. Jangan-jangan openness dan open-mindedness itu cuma sebuah escape aja, excuse aja gitu. Kamu bergumul dengan dosa tertentu, kamu nggak mau dealing with that, kamu akhirnya merelatifkan dosa, nggak apa-apa lah begini, nggak apa-apa lah begitu. Gue terjatuh, bergumul bersama orang-orang yang terjatuh, supaya bisa sama-sama jadi sahabat buat mereka, temenin mereka. Tapi di dalam itu kita nggak make progress, gitu. Kita tetap berkajang di dalam keberdosaan kita. Apakah itu yang namanya open-mindedness?